Rakyat Simalungun belum sejahtera. Tanda tangan camat untuk surat penyerahan hak atau SPH sebidang tanah dibanderol dengan harga yang fantastis sampai jutaan rupiah. Hal itu dialami oleh Suhendrik warga Nagori Lias Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Mengeluhkan mahalnya tanda tangan camat Bandar, Tagon MC Hotang SIP MSI untuk penandatanganan 3 surat penyerahan hak atau SPH sebidang tanah yang terletak di Huta 4 Nagori Sugarang Bayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Pasalnya, saat Suhendrik ingin meminta tanda tangan kepada camat Bandar melalui Kepala Seksi Pemerintahan atau Kasipem, Kantor Camat Bandar, Tiarli Ambarita SH, terkait sebidang lahan tanah yang dimilikinya, tetapi Kasipem tersebut meminta sejumlah uang dengan nilai yang cukup besar, berdalih agar surat penyerahan hak atau SPH tersebut dengan segera ditandatangani oleh Camat Bandar. Ketemu saya kembali dengan Markibong. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu di studio. Saya akan coba bertanya kepada tamu kita. Bapak namanya siapa, Pak? Suhendrik. Persisnya tinggal di mana? Di Desa Lias Baru, Desa Lias Baru, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar Masilam. Baik, sesuai dengan pemberitaan di beberapa media bahwa ada persoalan pembiayaan soal penandatanganan surat penyerahan hak. Berapa kira-kira diminta tanda tangan untuk penyerahan hak? Yang diminta itu sama Kasipem itu waktu saya masih di rumah, itu saya kan kena telepon. Ya. Nah, ini dengan Pak Suhendrik. Ya, Pak Suhendrik bisa datang ke kantor camat. Masalah apa, Bu? Masalah surat Bapak dengan pembiayaan yang disampaikan oleh Jamot Sugaran Bayu. Ya. Ya kan? Terus kapan Bapak bisa datang ke kantor camat? Ini hari pun bisa. Kira-kira jam berapa? Jam 2, Bu bilang. Ya. Saya posisi kerja, Bu bilang kan. Setelah saya datang ke kantor camat dan jumpa dengan Ibu Tiarli Ambarita Sebagai kepala seksi pemerintahnya. Ya, sebagai kepala seksi pemerintahan, ya kan, dia menyampaikan, masa dengan harga segini, ya kan, kamu berani bayarnya cuma 2 juta. Ini Maksudnya harga segini, harga tanah tersebut. Harga tanah tersebut sama NJOP, Ya. itu dimintanya 1% dari harga tanah sama nilai jual tanah tersebut. Iya, Pak. Jadi kalau dihitung-hitung lewat NJOP-nya, nilai objek pajaknya, Ibu Tiarli minta berapa? Itu berkisar kurang lebih 6 juta. Lebih kurang 6 juta. Ya. Tapi dasar hukumnya tidak dia berikan. Tidak. Hanya penyampaiannya aja. Penyampaiannya aja. NJOP bahwa 1% Iya. dari NJOP-nya. Ya. Baik. Menurut Bapak, apakah tindakan Kasipem ini, yaitu Ibu Tiarli ini, yang meminta dengan nilai uang 6 juta, Bapak terima itu? Ya, saya keberatan, merasa resah juga, karena sepengetahuan saya, yang namanya minta penandatangan camat itu nggak dibebankan untuk masyarakat. Artinya nggak dipatok gitu lah? Nggak dipatok. Nggak dibanderol? Iya, nggak dibanderol. Ini dipatok 1% dari harga tanah sama NJOP, katanya itu perintah Pak Camat. Kata Bu Tiarli perintah Pak Camat? Ya, Jadi surat Bapak itu sudah ditandatangani apa belum? belum, Pak. Kenapa belum ditandatangani? Karena administrasinya Karena belum terpenuhi, terpenuhi, ya Pak, belum terpenuhi. seperti yang diminta Ibu Tiarli. Iya. Nilainya 6 juta rupiah. Ya. Jadi saya sebagai masyarakat ini memohon, meminta sama Bu Tiarli, bilanglah Bu sama Pak Camat, Ya. janganlah segitu. Saya sanggupnya cuma 2 juta, karena nggak ada Ya. lagi uang saya, ya kan? Ya. Dan sesampai di situ, saya tunggu-tunggu, Pak Camat juga nggak datang. Yang ditelepon Bu Tiarli, yang katanya lagi makan siang, Ya. sampai jam 3 lewat. Ya, dan selanjutnya itu tanggal 8. Saya menyampaikan ataupun mengadulah sama abang ipar saya, Pak Nasrin, bahwasanya di kantor camat itu saya mau membuat surat tanah atau penandatanganan surat SPH
itu saya dimintai 1% dari harga tanah atau NJOP tersebut, ya kan. Sampai saya ceritakan dengan abang ipar saya, hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 langsung kami bergerak dan mendatangi kantor camat Bandar. Setelah sampai sana, langsung kami ke kantor desa perdagangan dan jumpa langsung ketemu sama Pak Camat. Dan setelah ketemu sama Pak Camat dan kami memohon, ya kan, masalah penandatanganan, dan Bapak itu bercerita sama kami apa perlu tanda tangan saya. Apa perlu tanda tangan saya? Sementara kan lebih bagus kalau pembuatan surat itu ke notaris atau ke BPN, langsung SHM, kata Pak Camat. Setelah itu Pak Camat bilang, ya kan, tanda tangan saya kan nggak berarti, kan di undang-undang PPAT itu udah nggak berarti tanda tangan saya. Jadi dia minta, apalah salah saya meminta 2% dari harga tanah atau NJOP ini, dibilang Pak Camat. Jadi namanya saya masyarakat yang uangnya masih kurang, jadi saya jawab sama Pak Camat, ya kalau saya banyak uang Pak, ya nggak apalah saya datengin Bapak ke kantor camat, lebih bagus saya ke notaris atau ke BPN. Kalau Bapak minta dengan harga segitu, ya saya nggak sanggup. Itu ungkap saya, jawab saya ke Pak Camat. Dan selanjutnya Pak Camat menyampaikan, ya udah, kamu datangi aja kasih PEM Bu Yarni pemerintah. Kalau berkas kamu di sana lolos atau diokekan, berarti lolos lah, berarti saya tanda tangani. Lolos lah berarti saya okekan lah di sini juga, kata Pak Camat. Udah siap itu? Siap itu, langsung saya pergi dari kantor desa perdagangan bersama abang ipar saya, Bang Nasrin, mendatangi kasih PEM Bu Tiarli Ambarita ke kantor camat sementara perdagangan. Dan saya datang, langsung saya ketemu ibu itu, langsung, Bu, ini berkas yang semalam saya udah ketemu Pak Camat. Dan kata Pak Camat, kalau ibu oke, berarti Pak Camat juga oke ditandatangani. Nggak lama kemudian Bu Tiarli bilang, ya Bu, ya Pak, nanti aja Pak, ini saya lagi sibuk, saya ada perlu mau keluar bentar, Bapak tunggu aja dulu sekitar setengah jam. Udah, berkasnya taruh sini aja, taruh meja. Setelah itu kami pergi, setelah tempo setengah jam, Bu Tiarli menelpon saya, Pak, silakan datang Pak, kemari lagi ke kantor camat sementara perdagangan. Datanglah saya dengan abang ipar saya, Bang Nasrin. Langsung saya datang itu ketemu Bu Tiarli Ambarita, dan dia menyampaikan, Pak, kalau uangnya kayak kemarin 2 juta, Pak Camat nggak mau menandatangani. Jadi gimana Pak? Ini terus terang memang nggak mau Pak Camat kalau segini kayak semalam uangnya. Ya Bu, kan saya memohon Bu. Sementara kata Pak Camat kalau ibu oke, Pak Camat pun oke. Kalau lolos dari ibu berkas saya, loloslah ke Pak Camat. Ya saya nggak berani, kata Pak Camat nggak oke. Setelah itu jadi gimana Bu? Ya nggak berani saya menandatangani ke Pak Camat, karena Pak Camat bilang nggak mau dia dengan uang 2 juta itu. Setelah itu ya udahlah Bu, kalau nggak bisa, kami kan masyarakat cuma memohon, meminta. Masa aparatur sipil negara membebankan masyarakat? Haruskah dipatokkan dengan 1% harga tanah sama NJOP harganya? Jadi langsung pulang itu ya? Ya setelah itu saya pulang. Udahlah Bu, kalau memang nggak bisa, saya pulang. Dan sampai saat ini belum ada ditandatangani ya suratnya? Untuk sampai saat sekarang ini belum ada ditandatangani surat SPH saya sama Pak Camat. Pemirsa sekalian, bahwa di Kecamatan Bandar telah terjadi setelah terjadi sebuah ketentuan bila mana menandatangani surat penyerahan hak yang dibanderol
dengan 6 juta oleh Kasipem, dan dia memberi keterangan bahwa nilai tanda tangan oleh Pak Camat itu diukur dengan NJOP tanah tersebut. Saya juga tidak tahu dasar hukumnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar tentang penandatanganan surat penyerahan hak dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Swendri yang sudah datang ke studio kita.